يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tentang pembahasan seorang sahabat yang masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan panjang yang beliau lalui untuk menjemput hidayah. Beliau adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, tiba di perkampungan yang bernama Quba, maka beliau pun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenal tanda-tanda yang telah diketahui oleh beliau, sehingga beliau pun masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk bab baru, bab yang kelima di halaman 300. Sampainya beliau di Madinah hingga berakhirnya peperangan dengan Bani Quraidah. Inilah fase Madinah. Di sini penulis mengatakan, dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mulailah fase baru dalam perjalanan hidup dan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fase ini menggambarkan langkah-langkah yang terpenting dalam dakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah memiliki sebuah negeri yang mereka rasa aman damai untuk menyembah Allah tanpa dibayangi oleh rasa takut, intimidasi, celaan serta makian. Sesampainya mereka di Madinah, hilanglah segala penderitaan dan kesakitan yang mereka alami semasa di Mekah, dan muncullah fase baru yang memiliki keistimewaan, fase terbentuk dan terbinanya masyarakat Islam baru di Madinah. Fase yang baru itu dimulai dengan pembangunan masjid, membangun persaudaraan, dan selanjutnya menghadapi musuh-musuh Islam yang baru di Madinah dan sekitarnya. Inilah langkah-langkah yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba di kota Madinah. Adapun teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, langkah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya di Madinah. Apa langkah awal dan kegiatan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam setiba di kota Madinah? Yaitu membangun Masjid Quba. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, merupakan kegembiraan, kebahagiaan bagi penduduk Madinah dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu yang membuat mereka bahagia, gembira ya dengan melebihi dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan perubahan di dalam hidup para sahabat Al-Ansar radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di
pinggiran kota Madinah, di satu perkampungan yang bernama perkampungan Quba, maka Nabi SAW membangun masjid yang pertama kali di dalam Islam ketika beliau SAW berhijrah ke kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, nazala fi ulwil Madinah fi hayyin yuqalu lahum Bani Amr bin Auf, fa aqama fihim 14 lailah." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menetap dan tinggal di pinggiran kota Madinah di satu perkampungan yang dikatakan perkampungan Bani Amr bin Auf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap dan tinggal di tempat tersebut selama 14 malam. Walaupun ada silang pendapat di dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba fi Bani Amr bin Auf 4 ayyam, yaum al-Itsnin wal Thulatsa wal Arbi'a wal Khamis. Jadi ada pula yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW menetap di perkampungan Quba selama 4 hari lamanya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Thumma akhrajahu Allahu min baina azhirihim yaumal Jum'ah. Kemudian Nabi SAW meninggalkan perkampungan Quba menuju kota Madinah, pusatnya kota Madinah, itu di hari Jumat di pagi hari. Wa Banu Amr bin Auf yaz'umuna annahu makatha fihim akthar min dzalik. Walaupun ada sebagian yang mengira bahwasanya beliau menetap lebih dari 4 hari. Ala kulli hal, beliau sallallahu alaihi wasallam setiba di perkampungan Quba, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Nah, ini antum bisa lihat di halaman 302 di paragraf yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam pada Bani Amr bin Auf. Halaman 302 paragraf yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam pada Bani Amr bin Auf beberapa belas malam. Ada yang mengatakan 14 malam, ada yang mengatakan hanya 4 malam. Pada tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang dikenal dengan masjid yang ditegakkan di atas pondasi ketakwaan dan salat di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai untanya yang diikuti oleh manusia lainnya sehingga beliau berhenti pada Masjid Madinah yang sekarang tempat orang-orang Islam solat, yaitu Masjid Nabawi. Nah, teman-teman sekalian, hafidhuni wa hafidhakumullah, sedikit kita ingin berbicara tentang Masjid Quba. Sekali lagi, Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah di perkampungan Quba. Dan Quba ini dulu adalah sebuah sumur. Dia nama sumur yang ada di wilayah pinggiran kota Madinah. Dia nama sumur kemudian menjadi satu nama perkampungan Quba. Ketika Nabi SAW tiba di perkampungan ini, maka Nabi SAW membangun Masjid Quba. Dan masjid ini adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dibangun di atas ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang Masjid Quba ini, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Di dalam surat Taubah ayat yang ke-108,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, sejak hari pertama masjid ini berhak untuk dipakai di dalamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang senantiasa mensucikan diri-diri mereka. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri-diri mereka. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Masjid Quba ini tidak jauh, ya, letaknya itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya, sekitar 5 km di sebelah barat Masjid Nabawi. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang sangat berkesan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang sangat berkesan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Sabtunya itu mendatangi masjid ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki Masjid Nabawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meluangkan dalam sepekan itu 1 hari untuk datang ke Masjid Quba. Karena Masjid Quba ini sangat berkesan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar pernah mengatakan di dalam riwayat Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiba. Ibnu Umar ketika bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi Masjid Quba itu kulla sabtin, setiap Sabtunya, masyian wa raqiba, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai untanya untuk mendatangi Masjid Quba. Itu setiap Sabtu. Ada yang mengatakan kulla sabtin ini bukan setiap hari Sabtu, tapi dalam sepekan itu ada 1 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba. Artinya tidak mengkhususkan pada hari Sabtu untuk mendatangi Masjid Quba. Paham ya? Nah, di dalam riwayat lain, innahu kana ya'tihi kulla sabtin fa idza dakhala al-masjida kariha an yakhruja minhu hatta yusalli fihi. Di dalam riwayat lain, dalam Bukhari juga yang sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Maksudnya setiap hari Sabtu ini setiap pekannya sekali, ya, tidak mengkhususkan pada hari Sabtu. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke dalam Masjid Quba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benci untuk keluar dari masjid tersebut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dua rakaat. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya ya sering ya jamaah umroh ya atau jamaah haji mereka mendatangi Masjid Quba ini, karena ini masjid yang sangat berkesan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lainnya. Apa keutamaan Masjid Quba ini? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di dalam riwayat Ibnu Majah, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, ketika dia masuk ke dalamnya dia melaksanakan satu solat. Satu solat di sini maksudnya solat secara umum, entah itu dia melaksanakan solat 5 waktu di dalamnya ataupun solat-solat sunnah, yang jelas dia solat di dalamnya.
Maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang pahalanya, keutamaannya, kana lahu ka ajru umrah, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, terkadang kita ketika berada di Madinah, kadang kita mendatangi Masjid Quba ini untuk mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nanti insya Allah ketika antum menginjakkan kaki ke kota Madinah, ya, maka sering datangi tempat ini untuk mendapatkan pahala umroh. Syaratnya apa? Bersuci dari rumahnya dulu, berwudu dari rumahnya, kemudian masuk ke dalam masjid dan solat di dalamnya. Solat secara umum, baik itu solat yang sifatnya wajib ataupun solat yang sifatnya sunnah, maka pahalanya mendapatkan pahala umroh. Luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, la an usalliya fi masjid Quba raka'ataini ahabbu ilayya min an usalliya fi masjid Baitul Maqdis. Ini saking istimewanya Masjid Quba ini, sampai-sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW, mengatakan, sungguh aku solat 2 rakaat di Masjid Quba, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, aku lebih sukai daripada aku harus pergi ke Masjid Baitul Maqdis untuk solat di dalamnya. Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini keutamaan Masjid Quba, dan dia keutamaan yang kedua, dia adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW saat Nabi tiba di kota Madinah, dan dia disebutkan di dalam Al-Quran sebagai apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Dia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya, di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang senantiasa membersihkan diri-diri mereka, dan mereka dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan diri-diri mereka dari segala bentuk kemaksiatan, kekufuran, segala hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan dari Masjid Quba. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Nabi SAW membangun masjid ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, baik itu Masjid Quba ataupun setelahnya itu Nabi SAW membangun masjid apa? Masjid Nabawi. Kenapa langkah awal yang diambil oleh Nabi SAW adalah membangun masjid? Apa fungsi masjid itu? Kenapa Nabi SAW membangun masjid? Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ternyata ada fungsi masjid yang harusnya kita ketahui bersama. Kenapa Rasulullah SAW membangun masjid pertama kali? Nabi tidak membangun apa? Rumahnya, tidak. Nabi membangun masjid yang pertama kali. Nabi tidak bangun masjid, rumahnya dulu, enggak. Nanti setelah selesai masjid, baru Nabi SAW membangun rumahnya. Lihat Masjid Quba, beliau tinggal selama, ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 4 hari. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanannya ke pusat kota Madinah. Setiba di pusat kota Madinah, Nabi SAW tidak langsung membangun rumahnya. Nabi bangun apa? Masjid Nabawi. Ketika sahabat-sahabat dari setiap kabilah-kabilah ya berusaha untuk bagaimana mereka mengajak Nabi SAW, meminta kepada Nabi untuk tinggal di rumah mereka, tapi Nabi katakan khallu fa innaha ma'murah, biarkan unta tersebut, sesungguhnya dia telah diperintahkan. Maka Nabi SAW
dan unta yang dipakai oleh Nabi SAW itu berhenti di satu tempat, yang tempat tersebut dekat dengan rumahnya seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, dan beliau SAW tinggal di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari selama sebulan penuh. Nanti setelah selesai Masjid Nabawi, baru Nabi SAW bangun rumahnya. Kenapa Nabi SAW membangun masjid? Apa sebenarnya fungsi masjid itu? Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita tahu bersama masjid itu sebagai sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat-sahabat Nabi SAW muhajirin, ya, yang mereka tentunya berhijrah ke kota Madinah, tidak lain tujuan mereka untuk mendapatkan keamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa menegakkan syariat. Sehingga Nabi SAW membangun masjid untuk mereka, muhajirin dan ansor, untuk bagaimana mereka menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mereka sholat 5 waktu, di dalamnya mereka membaca Al-Quran, di dalamnya mereka belajar. Kedua, fungsi masjid selain untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengurus segala hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin. Tidak saja untuk sarana ibadah kepada Allah, tapi hal-hal yang berkaitan dengan urusan kaum muslimin itu diselesaikan di mana? Di masjid. Seperti apa? Menampung kaum muhajirin yang miskin, yang belum bisa membangun rumah sendiri. Sebagaimana yang kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW mempersaudarakan antara Al-Ansar dan Muhajirin. Karena apa? Muhajirin adalah orang-orang yang miskin, yang tidak punya sesuatu, tidak punya apa-apa. Rumah ditinggalkan, tempat tinggal mereka ditinggalkan, harta mereka ditinggalkan. Sehingga mereka ketika tiba di kota Madinah, mereka tidak punya sesuatu. Dipersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Dan Nabi SAW membangun masjid, salah satu fungsinya supaya menampung Muhajirin. Karena tidak semua harus ditanggung oleh Ansar. Maka Nabi SAW membangun masjid untuk menampung Muhajirin yang miskin, yang tidak punya apa-apa, sebagai tempat tinggal mereka. Makanya ada ahlu suffah. Ahlu suffah, ya, orang-orang miskin yang tinggal di masjid sampai mereka punya masjid. Paham? Jadi itu salah satu fungsi masjid. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal untuk sementara, bisa ditinggalkan di masjid. Paham? Yang penting jangan bawa kotor di dalam. Yang kedua, selain untuk menampung kaum muhajirin yang miskin, yang tidak punya tempat tinggal, masjid dibangun sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, rakyatnya, pemerintahnya, orang kayanya, orang miskinnya, semua berkumpul di mana? Di masjid. Tujuannya apa kalau sudah berkumpul mereka di masjid? Yang kayanya, yang miskinnya, rakyatnya, pemerintahnya, apa yang terjalin di antara mereka? Ukhuwah Islamiyah. Semakin kuat hubungan di antara mereka. Dan itu tidak akan terjadi kecuali mana? Di masjid. Ketiga, selain menampung kaum muhajirin yang miskin, yang belum bisa membangun tempat tinggal mereka, masjid juga sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, kaya dan miskin. Masya Allah, bisa terjalin ukhuwah mereka, sehingga seorang kaya ketika melihat si miskin, dia bisa bantu. Rakyat dengan pemerintahnya saling saling mendoakan di antara mereka, mendoakan kebaikan. Kan begitu, enak kan?
Yang ketiga, sebagai tempat untuk menerima duta-duta yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tempat untuk tamu-tamu yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan-permasalahan negara itu dibahas di masjid. Karena masjid adalah tempat yang penuh berkah, sehingga apapun masalah yang kita selesaikan di masjid, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, mendapatkan keberkahan aktivitas kita. Makanya masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi SAW dari masyarakatnya itu diselesaikan di masjid. Karena masjid adalah tempat yang berkah, dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pasar. Kalau pasar tempat yang paling apa? Dibenci. Kalau masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang mau menikah, berakad di mana? Di masjid toh. Nah, kenapa dia berakad di masjid? Nah, mudah-mudahan dapat keberkahan. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kalau ada solusi, ada masalah-masalah, coba selesaikan di masjid. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan antum, berikan jalan keluar, solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima, selain sebagai tempat untuk menerima duta-duta yang diutus oleh Rasulullah SAW, menjadi pusat pengobatan kaum muslimin yang terluka di dalam peperangan. Jadi di situ juga di rumah sakit, di masjid. Orang-orang yang terluka di dalam peperangan itu diobati di mana? Di masjid. Yang ke-6, masjid juga sebagai tempat untuk menahan tahanan perang, tawanan perang. Perang-perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ketika mereka mendapatkan tawanan-tawanan itu ditempatkan di mana? Di masjid, ditahan di masjid, di dalam masjid. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kenapa tawanan-tawanan perang itu ditempatkan di masjid? Kira-kira apa hikmahnya? Hah? Supaya bisa masuk Islam. Masya Allah. Iya. Hikmahnya pertama sebagai pelajaran untuk kaum muslimin, dan kedua supaya mereka tawanan perang ini bisa melihat kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya. Tawanan perang bisa mendengarkan apa? Kalamullah yang dibacakan. Tawanan-tawanan perang ini kan orang Arab, bisa berbahasa Arab. Mudah-mudahan dengan mendengarkan kalamullah, Al-Quran yang dibacakan, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Paham? Dan ini terjadi sebagaimana kisah Sumamah bin Utsal Al-Hanafi radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang jarang kita dengar. Siapa? Sumamah bin Utsal Al-Hanafi radhiyallahu taala anhu, seorang yang berasal dari perkampungan Banu Hanifah. Beliau ini adalah seorang tokoh yang punya kedudukan. Beliau adalah Raja Yamamah, seorang yang didengar dan ditaati. Dulu Usama bin Utsal ini radhiyallahu taala anhu, sedikit tentang beliau karena kita jarang-jarang dengar sahabat-sahabat seperti nama beliau ini ya. Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Dulu beliau ketika mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, Nabi kan ketika tiba di Medina, ketika sudah terbentuk pasukan yang kuat kaum muslimin, Nabi kan mengutus apa? Surat-surat kepada raja-raja Arab ketika itu. Salah satu yang mendapatkan surat dari Nabi SAW adalah sahabat ini,
Sumamah bin Utsal, beliau adalah Raja Yamamah, seorang yang terpandang, ditakuti dan ditaati oleh kaumnya, masyarakatnya. Beliau mendapatkan surat dari Nabi SAW. Beliau merasa bangga, hebat. Beliau benci dengan siapa? Nabi SAW. Benci dengan Islam, benci dengan kota Madinah. Bahkan kebencian itu membawa dia untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia selalu berniat untuk membunuh Rasulullah SAW, tapi itu dia tidak dapat kesempatan untuk mendatangi Rasulullah SAW dan membunuh Nabi SAW. Akhirnya dia dapat siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang didapati oleh Sumamah, kemudian dibunuh oleh Sumamah ini. Satu hari, singkat cerita, Sumamah bin Utsal Al-Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau keluar dari Yamamah menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Perjalanan beliau dari Yamamah itu kan melewati kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan mereka orang-orang Arab sudah melaksanakan apa? Haji dan umrah, sebagaimana yang itulah telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hanya saja ibadah haji dan ibadah umrah mereka tercampur dengan apa? Kesyirikan. Mereka berkurban untuk berhala-berhala. Jadi Sumamah bin Utsal ini ingin melaksanakan ibadah umrah. Pergi dia. Tiba-tiba melewati kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, didapati oleh sahabat-sahabat yang ketika itu lagi tugas berpatroli ketika itu, mengawasi kota Madinah jangan sampai ada musuh-musuh yang menyerang kota Madinah. Maka ditangkap siapa? Sumamah bin Utsal ini. Dan sahabat-sahabat yang menangkap Sumamah bin Utsal ini, mereka tidak mengenal bahwa dia ini adalah Raja Yamamah. Pokoknya ditangkap saja. Dan dibawa di mana? Di Masjid Nabawi, diikat di satu tiang. Disitulah Usama ditawan di Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW ingin masuk ke Masjid Nabawi, maka Rasulullah SAW melihat Sumamah bin Utsal dan Nabi mengenal dia. Sahabat-sahabat yang lain tidak mengenal Sumamah ini. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat, tahukah kalian siapa orang ini? Mereka mengatakan, qalu la nadri ya Rasulullah, kami tidak kenal siapa orang ini. Kata Nabi SAW, hadza Sumamah bin Utsal, ini adalah Sumamah bin Utsal, seorang yang terpandang, seorang raja Yamamah. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya, ke istri-istrinya, dan berkata kepada mereka, siapkan makanan, buatkan makanan yang lezat, siapkan susu unta untuk diberikan kepada Sumamah bin Utsal radhiyallahu ta'ala. Maka Sumamah ketika itu dalam keadaan musyrik, ya, belum masuk Islam, diberikan pelayanan yang baik, dikasih makan yang enak, setiap harinya dapat susu unta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sumamah, langsung mendatangi Sumamah. Nabi ajak berdiskusi, Nabi tawarkan Islam kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sumamah, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang engkau miliki wahai Sumamah? Kata Sumamah, indi khairun ya Muhammad, aku ini orang yang punya kebaikan. Kata Sumamah, in taqtulni taqtul zamadamin, kalau engkau bunuh aku wahai Muhammad, maka engkau telah membunuh pemilik darah. Artinya kalau engkau bunuh aku, maka darah dibalas dengan darah, karena dia orang yang terpandang. Ada yang mengatakan maksudnya kalau engkau bunuh aku Muhammad, maka engkau telah membunuh pemilik darah, maksudnya sebagai tebusan bahwa dia telah membunuh siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intun ala syakir, kalau engkau memberikan maaf, maka sungguh engkau wahai Muhammad telah memberikan
maaf kepada orang yang berterima kasih, bahwa dia ini orang yang baik, dia akan kenang jasa Rasulullah SAW. Kalaupun Nabi bebaskan dia akan kenang jasanya Nabi SAW. Dia ini orang yang sangat berterima kasih, membalas kebaikan orang lain. Maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, wa in kunta turidul ma'al fasal minhu ma syi'ta. Wahai Muhammad, kalau engkau inginkan harta dariku, dia kan orang terpandang, orang punya apa? Harta yang banyak, raja dia ini. Kalau engkau inginkan harta, fasal ma syi'ta, mintalah sesuai dengan kehendakmu, aku berikan. Faturika, maka Nabi SAW meninggalkan orang tersebut. Nabi biarkan. Keesokan harinya Nabi SAW mendatanginya. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Masyarul muslimin, jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Keesokan harinya, hari yang kedua, Nabi SAW kembali menemui Sumamah bin Uthal. Seraya Nabi SAW berkata dengan ucapan yang sama, ma indaka ya Sumamah, apa yang engkau miliki wahai Sumamah? Maka jawab Sumamah, indi ma qultu lak, aku memiliki apa yang aku ucapkan kemarin kepadamu wahai Muhammad. In taqtulni taqtul zamadamin wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau membunuh diriku, maka engkau telah membunuh pemilik darah. Tapi kalau engkau memberikan maaf kepadaku, sungguh engkau telah memberikan maaf kepada orang yang suka berterima kasih. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta. Tapi kalau engkau wahai Muhammad suka harta, menginginkan harta dariku, aku akan berikan apapun yang engkau inginkan dari hartaku. Faturikah, Nabi pun pergi tinggalkan orang ini. Jadi Nabi berharap dia ini mau masuk Islam. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Keesokan harinya, hari keberapa? Hari ketiga, Nabi kembali datang kepada Sumamah. Nabi katakan dengan ucapan yang sama, ma indaka ya Sumamah, apa yang engkau miliki wahai Sumamah? Kata Sumamah sama, indi ma qultu lak, aku memiliki apa yang aku ucapkan kepadamu. In taqtulni taqtul dzadamin wa in tun'im ala syakir wa in kunta turidul mal fas'al minhu ma syi'ta. Kalau engkau membunuh diriku, maka engkau telah membunuh pemilik darah. Kalau engkau memberikan maaf, sungguh engkau telah memberikan maaf kepada orang yang suka berterima kasih. Dan kalau engkau menginginkan harta dariku, aku akan berikan apapun yang engkau minta dari hartaku. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan ucapan yang sama 3 kali, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat, atliku Sumamah, kalau begitu lepaskan saja Sumamah, biarkan dia pergi. Maka sahabat-sahabat melepaskan Sumamah yang terikat di tiang Masjid Nabawi ketika itu. Dibiarkan Sumamah pergi, dia mengambil kendaraannya keluar dari Masjid Nabawi. Tapi yang dilakukan oleh Sumamah, beliau ke Masjid Nabawi dengan kendaraannya, ternyata beliau hanya mencari mata air untuk dia mandi dan bersuci. Setelah itu dia balik dengan kendaraannya masuk ke dalam masjid dan dia umumkan keislamannya di hadapan sahabat-sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Lantas dia datangi Nabi SAW. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhika. Demi Allah, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu wahai Muhammad. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi ilayya. Tapi hari ini sungguh wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi makana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah,
tidak ada agama di muka bumi ini yang paling aku benci melebihi agamamu wahai Muhammad. Fa asbaha dinuka ahabba dinin ilayya, tapi hari ini agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi maka min baladin abghadha ilayya min baladik, demi Allah wahai Muhammad, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini, kota Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbal bilad ilayya, tapi hari ini negerimu ini, Madinah ini adalah negeri yang paling aku cintai. Maka dia mengatakan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulu aku membunuh sahabat-sahabat. Pemada taro, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umamah, keislamanmu itu telah menggugurkan apa yang telah berlalu. Cukup engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa bagimu, hai Sumamah. Maka Sumamah kembali mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabatmu menawan diriku ketika aku ingin melaksanakan umroh. Famada taro, lantas apa yang engkau pandang untuk diriku? Aku ini sebenarnya mau pergi umroh dulu, cuma ditahan oleh sahabat-sahabatmu. Maka Nabi SAW mengatakan, lanjutkan umrohmu dan ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang benar. Jalankan umroh itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Sumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu, setelah beliau masuk Islam, beliau pun tunaikan apa yang beliau pernah niatkan dulu. Apa itu? Melaksanakan umroh. Berangkat beliau ke Mekah. Setiba di Mekah, di depan Ka'bah, dia ucapkan talbiyah ini dengan sekeras-kerasnya, terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang-orang Quraisy kan kaget. Kaum muslimin kan belum punya kekuatan toh, belum menaklukkan Mekah. Lihat Sumamah langsung datang ke Mekah. Dia ucapkan talbiyah ini. Maka orang-orang Quraisy kan dengar suara ini, keluar semuanya. Siapa orang ini? Berani. Ini orang pekandang, berani dia. Bakuar-kuar di sini. Maka ada sebagian orang-orang Quraisy ingin memanah dirinya. Maka ketika mereka melihat, oh ini Sumamah, Raja Yamamah, celaka kalian kalau ingin membunuh Sumamah. Dia ini Raja Yamamah, terpandang, orang yang ditaati. Dia punya kaum yang kuat. Jangan bunuh dia, celaka kalian. Kalau kalian bunuh dia, habis kita ini. Karena apa? Sumamah ini pemasok makanan ke kota Mekah. Dia yang kirim gandum ke kota Mekah. Kalau dibunuh dia, habis. Di embargo, selesai kalian. Ditahan makanan-makanan untuk masuk ke kota Mekah. Lantas orang-orang Quraisy datang kepada siapa? Sumamah. Dia kan kaget, kenapa ini Sumamah sudah bertalbiyah seperti ini? Makanya beliau ini adalah sahabat yang pertama bertalbiyah di kota Mekah. Dia tanya, ada orang faqala qailun hal sabauta, apakah engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu wahai Sumamah? Kata Sumamah, la, tidak. Walakin aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tinggalkan agamaku, tapi aku masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy kaget. Maka dia yang terang-terangan mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, kalau kalian tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan putuskan semua makanan-makanan ke kota Mekah. Langsung diancam. Akhirnya dilakukan oleh Sumamah.
selesai dia melaksanakan ibadah umroh, diembargo orang-orang Quraisy, gandum tidak ada masuk lagi ke kota Mekah. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW, karena kata Sumamah sampai diizinkan oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraisy kirim surat kepada siapa? Nabi SAW tentang perbuatan Sumamah. Kita ini sudah kelaparan, gandum sudah diputus pengirimannya. Ya. Akhirnya Nabi SAW kirim surat kepada Sumamah, ya, berikan makanan kepada orang-orang Quraisy. Maka ditaati Nabi SAW. Singkat cerita teman-teman sekalian, beliau adalah sahabat yang luar biasa, tapi hikmahnya beliau masuk Islam ketika melihat kaum muslimin dan Nabi SAW yang memberikan pelayanan kepada beliau semasa beliau menjadi tawanan di Masjid Nabawi. Ini juga pelajaran, boleh seorang kafir itu masuk ke dalam masjid. Boleh. Seorang kafir masuk ke dalam masjid. Dalilnya apa tadi? Sumamah dalam keadaan musyrik diikat di dalam masjid. Di dalam Masjid Nabawi, di dalam. Bukan di luar, di dalam Masjid Nabawi. Kalau sekiranya tidak boleh, maka Nabi SAW akan melarang sahabat-sahabat menawan Sumamah di dalam Masjid Nabawi. Tapi ternyata Nabi biarkan. Yang dengan itu dia melihat bagaimana perilaku akhlak kaum muslimin terhadap Sumamah. Akhirnya beliau pun beriman kepada Nabi SAW. Maka akhlak itu sangat penting di dalam agama kita. Akhlak itu sangat penting di dalam agama kita. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizukumullah, inilah fungsi-fungsi masjid. Kenapa Nabi SAW membangun masjid pertama kali? Nabi tidak membangun rumahnya, tapi yang dibangun adalah masjid. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, masjid yang merupakan tempat peribadatan, rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita makmurkan. Makmurkan dengan apa? Dengan ibadah. Dengan ibadah. Banyakkan bentuk-bentuk ibadah, majelis ilmu, ya, ta'lim, kita baca Al-Quran di dalamnya, kita sholat 5 waktu di dalamnya, dan hal-hal yang itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi SAW di hari Jumat di pagi hari, Nabi meninggalkan Kuba setelah selesai membangun Masjid Kuba yang dibuat dari apa? Tiang-tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma. Jangan bayangkan seperti Masjid Khalid bin Walid, ada AC-nya, masya Allah. Enggak. Tapi masya Allah, dengan masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, lahirlah manusia-manusia yang terbaik. Dari masjid lahir sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Manusia-manusia yang terbaik dididik dan diajar oleh Nabi SAW di rumah Allah. Nah, itu yang kita harapkan dari Masjid Khalid bin Walid ini, lahir dai-dai yang terbaik, penuntut-penuntut ilmu yang terbaik. Insya Allah lahir dari Masjid Khalid bin Walid ini suami-suami yang terbaik, istri-istri yang terbaik, sahabat-sahabat yang terbaik, teman-teman yang terbaik. Itu yang kita harapkan, insya Allah. Istri-istri yang solehah, istri-istri yang cinta kepada suaminya, suami-suami yang terbaik yang cinta kepada istrinya. Amin. Gitu. Dari masjid ini, dari Masjid Khalid bin Walid, dari masjid ini kita harapkan tersebar sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali lagi kita ingatkan untuk terus bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang datang terlambat. Kalau ada yang terlambat mau dapat sindir poli. Baik, setelah itu apa?
Nabi SAW pergi meninggalkan Kuba menuju pusat kota Madinah. Di hari apa? Di hari Jumat. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan 4 hari, Nabi berada di Kuba hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat paginya Nabi pergi meninggalkan apa? Kuba menuju pusat kota Madinah, Masjid Nabawi yang berada saat ini. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan meninggalkan Kuba di siang hari menuju pusat kota Madinah, fa adrakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul Jumu'ah fi diyari Bani Salim bin Auf. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salat Jumat di mana? Di perkampungan Bani Salim bin Auf. Dan inilah salat Jumat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi batni wadi Ronuna, di satu lembah yang bernama Ronuna. Ada satu lembah yang bernama Ronuna, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Jumat pertama kali. Ustaz, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak laksanakan salat Jumat di Mekah? Kenapa? Saat itu kaum muslimin masih lemah. Nabi tidak punya kekuatan. Sedangkan salat Jumat itu kan harus mengumpulkan apa? Orang banyak. Makanya dikatakan salat Jumat itu dari kata-kata apa? Al-jam'u. Teman-teman sekalian, jadi Nabi SAW salat Jumat pertama kali di mana? Di satu lembah yang bernama Ronuna. Nabi SAW salat Jumat bersama kaum muslimin yang jumlah mereka wahum mi'atun. Berapa mi'ah? Berapa mi'ah? Berapa mi'ah? 100 orang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaqbala Baitul Maqdis, dan mereka pun mengarah ke mana? Ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Baitul Maqdis. Belum ada perintah untuk menghadap mana? Ka'bah. Nanti itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota, ya, selesai dari pembangunan Masjid Nabawi, dan Nabi SAW ketika itu sholat, maka ada yang mengatakan di Masjid Kuba baru perintah untuk sholat menghadap Ka'bah. Nanti kita akan sebutkan insya Allah. Jadi Nabi SAW melaksanakan Jumat yang pertama kali di mana? Di lembah yang bernama Ronuna. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, fakanat hadhihi awwala jumu'atin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muslimina bil Madinah. Inilah salat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ke kota Madinah. Li'annahu wallahu a'lam lam yakun sallallahu alaihi wasallam yatamakkanu huwa wa ashabuhu bi Makkah minal ijtima' hatta yuqimu biha jumu'atan dzata khutbatin wa i'lanin bi mau'izatin wa ma dzaka illa li shiddati mukhalafatil musyrikin lahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir wallahu taala alam, alasannya kenapa Nabi melaksanakan salat Jumat pertama kali di Madinah, kenapa tidak dilaksanakan di kota Mekah? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir wallahu alam, ketika itu Nabi di Mekah tidak punya kekuatan. Nabi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu harus mengumpulkan orang banyak, diiklankan, ya, harus diumumkan, manusia berkumpul. Dan ketika itu Nabi harus memberikan apa? Mau'idhah, nasihat-nasihat yang bernama khutbah. Kalau Nabi mengumpulkan orang banyak, Nabi kasih wejangan nasihat khutbah ketika itu, habislah Islam. Paham? Itulah Nabi SAW kenapa tidak melaksanakan apa? Salat Jumat di Mekah. Karena li syiddati mukhalafatil musyrikin lahu, karena kerasnya permusuhan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau melaksanakan sholat Jumat pertama kali di Madinah, di satu lembah yang bernama Ronunah. Dan saat ini tempat ini sudah dibangun masjid yang bersejarah yang dinamakan Masjid Jumu'ah. Kalau antum ke kota Madinah, ya, ada namanya Masjid Jumu'ah. Nah, disitulah Nabi sholat pertama kali, sholat Jumat di Wadi Ronunah namanya, dan tidak jauh dari perkampungan Kuba, tidak jauh dari Masjid Kuba, hanya berapa ratus meter saja dari Masjid Kuba, tidak jauh. Ada namanya Masjid Jumu'ah. Mudah-mudahan antum bisa datang berkunjung ke Masjid Kuba, antum bisa berkunjung ke Masjid Jumu'ah. Walaupun kita katakan Masjid Jumu'ah tidak ada keutamaannya, tidak ada keistimewaan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada fadilah khusus kita sholat di situ, tidak ada. Yang ada itu hanya Masjid Kuba, karena dalil menyebutkan hal itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tatahhara min baitihi thumma ata masjid Kuba fasalla fihi salatan, siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita jamaah haji jamaah umroh, bersuci dari hotelnya, penginapannya, kemudian dia datangi Masjid Kuba, dia sholat di dalamnya, kana lahu ka ajru umratin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan umroh. Masya Allah, masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Kuba, ya luar biasa. Orang-orang yang sholat di Masjid Kuba itu, Masya Allah, keutamaan besar yang mereka dapatkan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Orang yang tinggal di sekitar Masjid Kuba itu luar biasa. Setiap hari mereka sholat situ, 5 waktu sholat di Masjid Kuba, dapat keutamaan pahala umroh. Bayangkan, kita untuk mendapatkan pahala umroh harus apa? Menabung dulu, mengumpulkan uang. Bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, mungkin bertahun-tahun baru bisa tak kumpul doi. Tapi mereka, Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Tapi itulah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Apalagi Masjid Nabawi dengan keutamaannya luar biasa. Makanya tanamkan di dalam hati, niatkan dengan tekad yang kuat sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, bagaimana aku bisa menginjakkan kaki di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Selama kita mau banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, tibalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di pusat kota Madinah. Ada satu hal yang antum harus tahu. Kita tahu bersama, Madinah ketika itu adalah tempat yang berpenyakit. Apa yang diselakan dengan Hummal Madinah. Kota Madinah itu adalah tempatnya penyakit. Orang kalau datang ke kota Madinah, yang dia rasakan adalah hummah, demam tinggi. Siapapun yang datang ke kota Madinah ketika itu pasti akan merasakan yang namanya demam tinggi. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi bisanadin sahih dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala lamma qadimna al-Madinah asabna min thimariha wa asabana biha wa'qun. Ketika kami mendatangi mendatangi kota Madinah, maka kami pun mendapatkan buah-buahnya yang luar biasa, dan kami pun ditimpa yang namanya wa'qun, satu penyakit demam. Jadi tidak ada satupun sahabat kecuali mengalami penyakit ini, demam tinggi ini. Sampai-sampai ya Imam Ahmad juga kembali menyebutkan, Ibnu Hibban juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ishtaka ashabuhu. Ketika Nabi SAW dan para sahabat tiba di kota Madinah, itu sahabat-sahabat itu mengeluh. Washtaka Abu Bakrin, Ibunda Aisyah mengatakan bapakku Abu Bakar pun mengeluh. Amir bin Fuhairah maula Abi Bakar wa Bilal, sama, semuanya merasakan. Bilal, sahabat-sahabat yang hijrah itu semua merasakan yang namanya penyakit ini, demam tinggi ini. Fastadhanat Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW fi iyadatihim. Maka Nabi SAW minta izin kepada, maka Aisyah minta izin kepada siapa? Nabi, karena suaminya toh minta izin untuk pergi melihat siapa? Bapaknya siapa? Abu Bakar. Ini juga adab seorang istri kalau mau berkunjung ke rumah orang tuanya, minta izin sama siapa? Suami. Maka Ibunda Aisyah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzina laha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha tiba di rumah bapaknya Abu Bakar, faqalat li Abi Bakar, "Kaifa tajiduka?" Maka Aisyah bertanya kepada bapaknya, "Bagaimana perasaanmu wahai bapak?" Maka Abu Bakar mengatakan, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang di pagi hari ya bersama keluarganya, kematian itu lebih dekat kepadanya melebihi tali sandalnya. Setiap orang di pagi hari itu bersama keluarganya, tapi kematian itu lebih dekat kepadanya daripada tali sandalnya. Artinya Abu Bakar sudah merasakan mau mati ini. Saking demamnya itu luar biasa. Wasa'alat Amir bin Fuhairah. Kemudian Ibunda Aisyah datangi siapa? Amir. Amir ini siapa? Amir bin Fuhairah ini siapa? Yang melayani dan mendampingi Abu Bakar dengan Nabi waktu hijrah toh? Kan ada 4 orang. Salah satunya Amir kan? Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada Amir, "Kaifa tajiduk? Bagaimana perasaanmu?" Apa kata Amir? "Inni wajadtul mauta qabla dzauqihi." Aku ini sudah mati sebelum merasakan yang namanya kematian itu. Saking apa hebatnya demam itu. Dianggap dirinya sudah mati sebelum dia merasakan bagaimana dahsyatnya kematian itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada sahabat-sahabat, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua sahabat demam ketika itu. Tidak ada satu sahabat pun kecuali pasti dia demam. Dan demamnya luar biasa. Maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, beliau angkat kedua tangannya dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah ini sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekah, bahkan lebih hebat cinta kami kepada Madinah ini. Jadikan cinta kami lebih hebat kepada Madinah mengalahkan cinta kami kepada Mekah. Kemudian Nabi mengatakan, wasahhiha, ya Allah, berikan kesehatan di kota Madinah ini, hilangkan penyakitnya ya Allah, wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, berikanlah keberkahan kepada takaran kami, mud kami, wangkul hummaha faj'alha bil juhfa, ya Allah, pindahkan penyakit ini ke Juhfah. Jadi Nabi berdoa kepada Allah untuk memindahkan penyakit ini dari Madinah ke mana? Ke Juhfah. Dan Juhfah ini dulu ditempati oleh orang-orang Yahudi. Nabi minta kepada Allah untuk memindahkan penyakit ini ke Juhfah. Dan alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, kalau antum ke Madinah, antum tidak lagi merasakan yang namanya demam. Sepanas apapun Madinah,
sedingin apapun Madinah, insya Allah antum tidak akan merasakan penyakit ini, demam ini. Karena apa? Karena Nabi telah berdoa kepada Allah agar memindahkan penyakit ini ke tempat lain, ke Juhfah. Jadi setelah Nabi SAW tiba di pusat kota Madinah, maka Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya bagaimana Rasulullah SAW menginap di rumah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله